Halo, selamat siang semuanya. Kita akan melanjutkan materi penginderaan jauh, pengolahan citra penginderaan jauh, di mana minggu lalu kita atau saya tunjukkan satu contoh mengolah dengan teknik supervised classification, yaitu dengan terbimbing. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana hasil yang unsupervised atau yang tidak terbimbing. Nah, seperti saya sampaikan di penjelasan sebelumnya bahwa gunanya supervise atau unsupervised, ya, gunanya untuk mengapa kita perlu supervisi atau membimbing dalam pengolahan klasifikasi citra adalah supaya punya atau software ini punya gambaran mengenai jenis atau ragam spektral tiap objek yang dia dapatkan. Artinya pada satu rentang pantulan atau spektral itu mengindikasikan objek apa gitu ya. Kalau supervised kan seperti itu yang kemarin ya. Nah, kalau unsupervised itu kita tidak membimbing software ini, kita tidak melakukan pembimbingan terhadap software atau terhadap mesin pengolah. Sehingga um, hasil klasifikasi yang dia dapatkan itu benar-benar apa ya merupakan hasil dari prediksi atau klasifikasi dari software itu sendiri ya, tidak menggunakan patokan dari user atau dari kita sebagai pengolah. Nah, mungkin sedikit menambahkan ya, minggu lalu mungkin sebelum saya tunjukkan atau saya masukkan ke sini. Jadi ada dua ya, unsupervised dan supervised ya, terawasi, ada yang bilang terbimbing atau terawasi, maknanya sama ya. Supervised artinya terawasi atau terbimbing, unsupervised artinya tidak terawasi. Nah, secara umum mungkin sudah punya bayangan ya kalau sudah menonton video yang minggu lalu ya. Yang terawasi itu pengelompokan jadi piksel-piksel yang setiap citra atau beberapa sampel ya, sampel dari piksel yang kita dapatkan dari citra itu dianalisis, sebelum dianalisis oleh pengolah citra atau diklasifikasikan, kita terlebih dahulu menentukan beberapa daerah contoh ya. Kemudian piksel-piksel dalam daerah contoh itu yang nilainya serupa atau sejenis gitu ya, itu dikelompokkan menjadi satu klasifikasi. Seperti kemarin contohnya kita ambil sampel untuk bagian hutan ya, hutan, bangunan atau kota gitu ya, urban area, bangunan dan hutan, forest dan sebagainya. Nah, lalu tinggal si pengolah citra itu langsung mengolah sesuai dengan klasifikasi kita. Jadi dia kita bimbing lah, bahasanya kita bimbing supaya memperoleh atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang ya interpretasi yang kita dapatkan ya. Artinya semakin kita detail memberikan contoh, semakin kita bisa memberikan gambaran secara lengkap, citra pengolah citra juga akan secara detail mengelompokkan piksel-pikselnya. Karena dia sudah tahu nih, oh yang tipe pantulan ini dengan nilai pantulan ini atau dengan ragam tone warna seperti ini itu merupakan objek misalnya apa, hutan atau objek awan, objek tanah atau lapangan dan sebagainya ya. Jadi semakin kita berpengalaman untuk memberikan klasifikasi, semakin kita detail dan teliti, semakin akurat juga hasilnya. Itu untuk supervise ya. Sedangkan untuk yang unsupervised, itu ya kebalikannya. Jadi nilai-nilai pixel itu dikelompokkan dulu oleh si komputer atau pengolah citra, dikelompokkan, langsung ya dia, oh saya lihat ini berbeda, langsung kelompokkan, dia yang akan mengelompokkan. Nah tugas kita nanti mengidentifikasi atau bukan mengidentifikasi lagi ya, atau lebih tepatnya memberikan keterangan tiap-tiap kelas ini apa gitu ya. Jadi ini kayak kebalikannya. Ya sebetulnya tidak ada teknik yang paling baik ya, tergantung dari beragam citra yang digunakan, tergantung dari ketelitian yang ingin kita dapatkan, tergantung dari variasi objeknya yang kita butuhkan juga gitu kan, lokasinya juga bagaimana. Ini plus minus ya, artinya kita harus seringkali kita harus menggunakan beberapa pertimbangan atau mungkin kita bandingkan hasilnya gitu ya, atau mungkin kalau sudah mantap dengan salah satu ya selama kita bisa memberikan argumen ya saya menggunakan ini karena ini ya, itu saya rasa sudah cukup ya. Artinya jika Anda merasa dengan unsupervised ini sudah saya lihat hasilnya ini representatif Pak, oke, lanjut. Atau sebentar saya butuh
memberikan beberapa sampel nih biar lebih detail. Nah, itu Anda menggunakan supervise ya. Tergantung kebutuhan ya. Nah, sebetulnya oke, kita sekarang masuk ke yang unsupervised ya. Kalau sebetulnya dua-duanya punya punya macam yang berbeda ya. Kalau untuk yang supervised itu diantaranya parallel pipe yang minggu lalu kita sudah praktikkan, ada minimum distance, Mahalanobis distance, maximum likelihood, naive Bayesian, Kinner snakeboard, itu banyak sekali. Yang kita sudah coba adalah yang parallel pipe. Tapi memang sekali lagi ya, semua hasil di sini yang penting begini, jika Anda melihat hasil itu representatif, maka pakailah gitu ya. Ini memang banyak metode ya di penginderaan jauh karena ini ilmu yang lama ya, ilmu yang sudah cukup lama ini penginderaan jauh ini. Jadi memang metodenya sudah banyak. Nah, Anda bisa memilih atau menentukan mana metode yang paling sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau memang dirasa ada yang cocok ya digunakan, kalau ada yang dirasa belum match ya, belum match dengan penampakan aslinya kayaknya belum rapi nih atau belum match gitu ya, itu Anda bisa gunakan teknik yang lainnya. Kalau untuk yang unsupervised ada ISO data, type k-means, improve split, merge classification, clustering adaptive ya, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Ini biasanya yang sering kita dengar ini ya, beberapa teknik ini ya. Ini untuk supervised yang di atas, yang unsupervised yang bawah ini. Nah, sebagai contoh untuk yang unsupervised, karena minggu lalu sudah supervised, minggu ini kita akan menggunakan supervised dengan algoritma k-means dan masih dengan software NV ya. Nah, seperti ini kita akan coba lihat. Sebetulnya kalau saya boleh sampaikan, teknik unsupervised itu lebih lebih cepat ya. Ya karena kita tidak perlu ngambil sampel si software atau program komputer ini yang akan menentukan klasifikasinya. Jadi nanti kita tinggal memilah-milah saja. Ya sekali lagi ini plus minus ya, tergantung keinginan kita dan kemantapan kita. Tapi kita juga perlu melihat hasilnya dulu ya. Nah ini citra yang kita gunakan kemarin. Kita lihat di sini ada awan yang mungkin minggu lalu kita sudah klasifikasikan. Bagian tengah ini ada semacam perkotaan dengan jalan-jalan, bangunan-bangunan, dan seperti ada runway pesawat juga kalau nggak salah di bagian tengah ini ya. Nah, kita gunakan yang k-means ya. Kalau di NV ada dua, ISO data dan k-means. Katanya ada yang lain, tapi mungkin di versi yang lain juga, atau di software yang lain. Nah, kita coba menggunakan k-means ya, unsupervised atau k-means. Ya, kita coba menggunakan k-mean. Ini adalah citra yang kita gunakan sebagai input, kita pilih ya. Supaya dia terpilih, lalu kita masukkan spatial subsets-nya itu seperti luasan sampel yang mau kita olah ya. Nah, kebetulan kita pengen semuanya ya, kita pengen olah seluruh citra ini. Jadi ya kita pilih full scene ya. Kita pilih band yang mau digunakan sebagai pertimbangan klasifikasi ya, kita pilih semuanya. Ada 6 band ya untuk Landsat. Oke, sudah semua ready. Kita mulai proses untuk klasifikasi unsupervised-nya. Nah, ini nanti kita tentukan dulu untuk kelas yang mau kita kita tentukan pembagian kelasnya ya. Ini dia otomatis membagi kelas ya dengan rata pixel atau rata spektrum ya, nilai-nilai pantulan yang terdapat di objek yang ada di citra. Nah, kita pilih berapa maksimum pengulangannya. Iterasi artinya pengulangan proses ya. Lalu kita gunakan kita tentukan dulu mau save di mana, kita simpan di mana. K-means kita beri nama file
Kemin cluster. Oke, lalu kita clustering ya, lalu kita klik open. Nah, ini dia akan menjadi file, lalu ada proses beberapa kali, mungkin agak lama juga tergantung spek komputernya. Nah, ini ya, sudah muncul hasil yang mungkin mirip seperti yang minggu lalu ya. Anda bisa lihat ini kok, ini mirip, bahkan mungkin ada yang detail, ada yang ya karena ini sudah kita patok sebagai otomatis gitu ya. Mungkin ada juga yang kurang detail, artinya dia mengeneralkan dari kemiripan saja atau lokasi yang berdekatan dan sebagainya. Lebih ke kemiripan ini ya, kemiripan value-nya atau nilai dari pantulan objeknya gini ya. Tapi mungkin di beberapa tempat Anda bisa melihat bahwa pembagiannya cukup tegas ya. Yang ini yang kelihatan tadi yang bangunan-bangunan, tapi juga ada yang hutan, gunung. Tapi ini kita belum tahu ya. Artinya warna-warna ini dia cuma mengindikasikan berbeda objek. Ya. Tapi ini belum tahu ini apa, biru ini apa. Ini dia hanya memunculkan ini beda objek. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memberikan klasifikasi ya. Misalnya biru itu apa, merah itu apa, gunung ya atau hutan ya, hutan yang terkena bayangan matahari kemarin kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, baru kita perlu melihat dari citra aslinya, kita bandingkan. Oh, ini apa? Setelah kita tahu ini apa objeknya, ya baru kita berikan klasifikasinya secara manual, atau nanti kita masukkan klasifikasinya. Ya, Anda bisa lihat ini batas-batasnya, Anda bisa lihat. Bahkan mungkin di bagian ini ya, ini kan tadi ada yang agak melebar gitu ya, seperti bangunan-bangunan gitu ya. Nah, di sini ya. Ini juga sama. Ada semacam runway pesawat juga ya. Cukup nampak ya. Oke. Ini juga merupakan hutan ya. Hutan, ini hutan yang terkena bayangan gunung karena matahari dari sisi sini sehingga bayangan sebelah utara ya. Kalau bawah itu selatan, utara itu atas itu utara, berarti ini yang terkena bayangan ya. Nah, shadow dia terkena bayangan dari pegunungan ini sehingga kenampakannya kelihatan lebih gelap, padahal objeknya sama ya. Nah, masalahnya software ini juga akan menganggap itu sebagai objek yang berbeda karena pantulannya berbeda. Bahkan awan ini juga berbeda, sangat berbeda. Nah, oleh karena itu kita perlu memberikan atau mengedit klasifikasinya. Kita perlu mengkelaskan ya, sampai keluar masing-masing kelas seperti ini. Nah, baru kita beri nama, ya. Atau kita beri sedikit penanda gitu ya. Mungkin kita juga bisa atur warnanya juga, sesuaikan dengan penampakan asli yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Yang lain juga ada seperti penampakan lain ya. Biru ini, ya. Kita ganti yang mungkin lebih ke, oke, kita ganti warna supaya lebih representatif. Ya. Oke, satu lagi kelas. Ini ada muncul 5 kelas karena kita tadi tentukan 5. Sebetulnya bisa lebih detail lagi, dan itu tergantung dari kita. Sekali lagi ya, kalau kita merasa, aduh ini belum nih. Saya bagi menjadi 6 kelas, 8 kelas, 10 kelas, sehingga tentang nilai value-nya per kelas itu akan lebih sempit ya. Kalau lebih banyak kelas kan lebih sempit ya. Jadi lebih. Nah, oke, ini hasil dari klasifikasi tadi. Sudah kita beri semacam pewarnaan ya. Ini kita jadikan satu warna karena memang objeknya sama. Hanya satunya lebih gelap karena bayangan, padahal objeknya sama. Nah, ini yang saya bilang bahwa kita harus tetap berpikir ya, tetap harus menentukan secara
ada unsur usernya juga, ada unsur pertimbangan user untuk bisa menentukan objek yang ada di citra ini. Sehingga jangan sampai keliru bahwa unsupervised langsung begitu selesai langsung udah ini saya pakai, oh ini objeknya berbeda, ini pasti sama atau pasti berbeda, belum tentu ya. Mungkin sama-sama hijau, yang satunya di sini hutan karena pantulan kanopinya kan cenderung hijau ya. Tapi mungkin di tengah kota nanti ada semacam taman kota gitu ya, yang juga sama-sama hijau gitu ya. Di sini dia akan memunculkannya sebagai objek yang sama, padahal kan itu berbeda ya, satunya hutan, satunya taman kota. Nah, itu kita harus menentukan secara manual ya. Oke, mungkin begitu saja untuk pertemuan kali ini. Sebenarnya nanti ada beberapa lagi teknik pengolahan yang akan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. Ini masih ada waktu beberapa atau 1-2 minggu ya sebelum UAS ya. Nah, untuk berikutnya kita akan coba mengolah yang model lain lagi ya. Pastikan stay tune dan yang punya laptop atau software juga boleh dicoba. Yang belum punya juga boleh sambil menyimak materi-materi ini, atau mungkin Anda membaca di internet, atau mungkin melihat di YouTube dan sebagainya juga boleh. Oke, terima kasih atensinya. Kita jumpa lagi di waktu yang lain. Terima kasih, selamat siang.